banyak ayat-ayat Alkitab yang sangat misteri, betul nggak? Bukan kita tidak tahu, tapi memang pengetahuan Tuhan itu sangat luar biasa. Seperti dalam kitab Ayub 32 ya, ayat 26, Ayub 11 ya, 7 ayat 11 toh. Karena contoh kita bicara masalah Yudas ini kan yang lagi ribut-ribut mengenai gua. Stop, jangan dibahas Pak. Saya tidak mau ikut di dalamnya. Silakan kita bahas yang lain. Enggak, bukan saya bicara tentang bukan lain. Kok salah paham? Yudas ini kan banyak orang punya prinsip bahwa Yudas itu masuk neraka. Orang bilang ada yang pemahaman bilang Yudas masuk surga, betul nggak? Nah, Pak Bom ini tidak pernah menyatakan surga atau neraka. Saya membuat orang berpikir, jujur. Contohnya begini begini. Esting begini. Pas begini, gini contoh. Kita tahu bahwa you dan saya ini punya pemahaman free will, betul nggak? Betul. Kita bukan predestinasi. Kita free will tapi bukan free will kebebasan yang bagaimana, tapi kita dikontrol. Itu namanya formula. Kita dikontrol juga oleh Tuhan kan? Tapi gini, kalau saya dalam memahami itu Allah ikut campur dalam kehidupan kita bukan dalam bentuk intervensi tapi interupsi. Kalau saya mengartikannya demikian. Ya betul itu saya setuju itu. Itu namanya formula ya. Jadi kita dikontrol, betul kan? Ya. Jadi ada namanya predestinasi ganda, ada tunggal. Tunggal itu contoh kita ditentukan mati, betul nggak? Kita lahir, kita mati, betul nggak? Tapi dalam kehidupan kita boleh memilih. Kalau predestinasi ganda kan seperti saudara-saudara kita dari Pak Budi Dorang, betul nggak? Itu kita ya normal. Nah, silakan. Saya membuat teman-teman itu untuk berpikir secara bijak, bukan untuk ribut. Tapi kita di sini berpikir untuk mengasah otak. Contoh, hal mengatakan bahwa bunuh diri itu kan berdosa, betul nggak? Yudas itu bunuh diri. Pak, saya ada disclaimer di awal, takutnya nanti. Nggak apa-apa. Ini gua kasih, nggak apa-apa bro. Nggak. Saya yang mendengarkan dan saya nggak ngasih pendapat ya. Lu mau bertanya ya, oke. Gini. Okay. Saya bukan mungkin kau belum pernah. Saya punya Saya punya pembelajaran ini, bukan maksudnya ya. Jadi saya mau sampaikan, ya maksudnya ini yang saya mau sampaikan, toh maksudnya begini. Petrus itu berdosa, dia menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bertobat, betul nggak? Yudas dia bunuh diri, tidak pernah bertobat, tidak tertulis. Bunuh diri ini loh. Nah, coba kita refleks ke belakang. Boleh. Kita refleks ke belakang, atau kita review ke belakang, oke? Adam dan Hawa, Adam berdosa. Tidak tertulis dalam Alkitab Adam bertobat. Setuju ya? Setuju. Kemudian Nuh mengutuk anaknya Kanaan. Nuh tidak pernah bertobat. Pertanyaannya, Nuh masuk surga atau masuk neraka? Setuju ya? Itu kedua. Kemudian Lot itu berhubungan dengan anaknya karena mabuk, berdosa. Ada pertobatan? Tidak ada. Sampai di sini kau sudah bisa berpikir ya? Iya. Kedua Simpson. Kedua Simpson. Ini mulai yang fatal, lebih fatal ini. Boleh. Simpson, di Hakim-Hakim 16 ayat 28 dan selanjutnya. Simpson itu pada waktu minta kekuatan sekali lagi, dia tidak bertobat. Dia mengatakan apa? Tuhan, jikalau Tuhan kembalikan kekuatanku, biarlah aku mati bersama orang Filistin. Betul nggak? Oh ya, tahu. Betul. Bunuh diri. Betul? Oh, kalau saya berbeda. Pertanyaannya. Enggak. Saya mengerti. Nanti kok baca ayatnya Bapak? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau debat Bapak ya. Nggak apa-apa. Mendengar aja. Ya oke, nggak apa-apa. Nanti kau renung aja. Baik. Di situ tidak ada pertobatan. Oke. Nah, kedua, Raja Asa. Raja Asa ini masa muda, dia terajin dengan Tuhan. Betul nggak? Tapi masa tuanya,
Dia sudah tidak mau perlu lagi. Dia mati itu suruh panggil nabi, dia nggak mau. Dia biarkan sampai dia mati. Kalau kau baca tentang Raja Asa itu, dia tidak mau cari Tuhan sampai dia mati. Nah, kemudian yang fatal itu Salomo, betul nggak? Silakan. Nah, Salomo itu tidak ada pertobatan juga. Di mana ayatnya ada pertobatan? Nah, pertanyaannya, Apa tuh? Salomo masuk surga atau masuk neraka? Ini Bapak nanya saya. Enggak, maksudnya secara kita punya pemikiran kan? Tidak ada dalam Alkitab itu Raja Salomo, tidak ada dalam ayat Alkitab itu Raja Salomo dia bertobat. Cara spesifik nggak ada Silakan. yang Ya, secara spesifik. Secara karena Raja Salomo ini kan dia ini kan kalau orang bilang Pengkhotbah 12 ayat 13, enggak, itu bukan pertobatan. Itu peringatan. Salomo hikmat yang Tuhan berikan. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak ada pertobatan. Sedangkan kitab Salomo dipakai oleh kita sekarang, tuh orang Yahudi kita pakai. Kitab Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah. Betul nggak? Pertanyaannya, Salomo masa tuanya itu sampai dia mati, ada pertobatan nggak? Sekarang pertanyaannya, Salomo masuk surga atau masuk neraka? Itu bahan renungan bagi kita. Betul nggak? Nah, makanya kita kembali ke Matius 7 ayat 1. Jangan kita menghakimi, itu hak prerogatif Tuhan. Betul nggak? Makanya saya nggak pernah bilang Yudas masuk neraka, Yudas masuk surga. Biarkan saja orang berdebat. Karena banyak orang mengatakan Yudas masuk neraka karena bahwa saya tanya orang itu, dia punya pemahamannya free will. Sedangkan kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 12, di situ predestinasi. Yudas sudah ditentukan binasa. Oke. Lukas 22. Maaf. Jika demikian, jika saya tanya ke Pak Bomong, tapi terserah mau jawab atau tidak, karena kan ini menurut Bapak, tokoh sebelah itu, Bapak berani nggak mengatakan surga atau neraka? Tokoh sebelah. Tapi Bapak tahu maksud saya siapa? Oke, tokoh Tapi sebelah jangan itu disebut, kan, ya, itu di dalam itu binasa, karena sudah tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat keempat dan selanjutnya. Karena dia tidak tercatat dalam kitab Yehezkel. Saya punya titok, sabar ya. Bentar, titok punya. So tahu kalau titok tuh ada kasih baku gambar-gambar sama tuh. Iya. Oke, sudah. Karena tokoh sebelah itu kan di kitab kita kan dia tidak terdaftar masuk dalam nabi-nabi Israel di Yehezkel berapa tuh? 13 ya ayat 9. Dan di dalam itu kan sudah tahu bahwa yang menghilangkan hukum Taurat itu pasti binasa. Iya, dia masuk dalam klasifikasi tersebut, betul. Itu sudah, ya itu secara, makanya di Alkitab itu ada free will, ada predestinasi. Dan memang firman Tuhan itu sangat luar biasa. Baik. Makanya kadang kalau kita berbeda pendapat, pasti kita punya ujungnya tuh sepakat untuk tidak sepakat. Tapi perbedaan itu jangan dibuat menjadi keributan, betul nggak, sesama anak Tuhan, betul nggak? Karena sepakat untuk tidak sepakat. Karena orang sampai sekarang, teologi dulu sampai sekarang, para teologi itu berbeda, masalah sekunder. Tapi kalau primer jelas pastor, betul nggak? Betul. Primer itu harus kematian dalam nama Yesus ini, belakang saya ini. Betul nggak? Ya Tuhan Yesus, nggak bisa yang lain. Di luar Yesus, binasa. Itu bro. Oke. Kalau sekunder ya kita berbeda pendapat, is okay. Karena itulah bahan renungan untuk jatuhnya kan ranah tafsir. Oke. Betul, karena sekunder itu nggak bisa kita, karena di Alkitab itu banyak yang predestinasi. Contoh masalah Roma 9 kan, tentang Roma 9 ayat berapa? 4 sampai selanjutnya, 6 ayat sampai selanjutnya. Tentang apa? Saudaranya Yakub itu ada. Ada predestinasi. Nah sekarang saya kasih kau ini saja. Contoh. Di dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditentukan mati satu kali nggak? Satu kali, betul. Dan dihakimi. Kenapa kenapa dalam Alkitab manusia ada mati 2 kali? Manusia bangkit, betul nggak? Di Alkitab kan ada manusia mati dibangkitkan kan? Betul. 7 kali. Contoh, Petrus membangkitkan Tabita, bangkitlah.
Paulus membangkitkan Eutikus, betul nggak? Bangkit. Betul nggak? Yesus, Lazarus, mereka mati kan bangkit. Nah sekarang apakah bertentangan dengan ayat Alkitab yang tadi? Ibrani 9 dan 7? Tidak, mereka tuh spesialis. Seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu spesial untuk Tuhan Yesus ini, betul nggak? Banyak kan orang berpikir bahwa Bunda Maria itu berdosa. Kalau saya tidak. Oke. Karena Yeremia saja dari dalam kandungan dia sudah dikuduskan loh. Nabi Yeremia loh. Sedangkan manusia dari bayi itu sudah kan Roma 3 ayat 23 dan 24 kan. Semua manusia itu dalam kandungan kan sudah berdosa, betul nggak? Dosa waris kan. Roma 3 itu. Manusia semua sudah berdosa. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Yeremia dalam kandungan dikuduskan? Yeremia 1 ayat 5. Nah sekarang bagaimana dengan Bunda Maria? Jadi kalau orang bertanya bilang Bunda Maria berdosa, saya enggak. Karena saya bisa melihat bahwa khusus, Bunda Maria itu khusus. Karena di Yeremia 1 ayat, kan dia melahirkan Yesus kan? Kan ditanyakan, setelah itu kan saya tidak tahu. Yang bicarakan sebelah Yesus, ya kita berbicara kan dosa waris, betul nggak? Nature kan maksudnya. Ya, pada waktu Bunda Maria dari kecil ini, jelas dia sudah dipersiapkan. Bunda Maria itu kan tabut perjanjian, dia sudah disiapkan. Kenapa dikatakan tabut perjanjian? Karena Yesus adalah, Yesus adalah tongkat kerajaan kan, Yehuda. Dia adalah tabut perjanjian. Yesus adalah dua loh batu itu dalam tabut perjanjian. Kemudian roti hidup, betul nggak? Roti manis. Betul. Yang ada dalam kandungan itu. Nah itu dia. Nah jadi kalau Bunda Maria berdosa nggak mungkin. Dari lahir pasti Bunda Maria sudah dikuduskan seperti Yeremia. Berarti Bapak menganut paham Maria Immaculata, betul Pak? Iya, jadi saya berbeda dengan orang Protestan yang lain enggak. Karena saya punya prinsip, saya mengikuti Biblika kan, saya belajar tentang Theotokos. Silakan saudara dari Katolik punya, terus saya renungkan ke Alkitab yang saya baca. Tapi kalau untuk setelah Yesus lahir, Bunda Maria umur berapa itu saya tidak tahu, karena saya tidak bisa menafsirkan kan, paham ya? Saya tidak bisa beranalogi, nggak bisa. Ya itu saya nggak bisa. Tapi kalau selama dia dari lahir sampai Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus, sampai melahirkan, dia tidak berdosa. Tapi sampai dia mati pun saya yakin, karena yang saya baca Alkitab, Bunda Maria tidak pernah melahirkan yang lain. Itu yang saudara-saudara itu, Bunda Maria punya saudara yang namanya Maria istri Kleopas. Nah itu dia punya anak Yakobus dengan Yudas. Itu dari Maria istri Kleopas itu, dia punya saudara-saudara. Itu yang saya tahu secara Biblika yang saya baca.